Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang wajib diimani oleh umat Islam di seluruh dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel karena kesesatan yang diperbuat olehnya usai sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim jika tidak mempercayai salah satu dari 25 nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya seluruh umat Islam pasti telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi salam. Dari keistimewaan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dimulai terlahir dari seorang yang masih perawan yaitu Maryam atau Bunda Maria. Banyaknya mujizat yang didapat oleh Nabi Isa, diantaranya mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, sampai pada akhirnya ia akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah Anda kenapa Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, dan bukanlah Nabi Muhammad SAW yang secara syariat merupakan junjungan umat muslim di seluruh dunia? Nah, berikut ini merupakan alasan kenapa Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman nanti. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kami lebih aktif untuk menyebarkan syiar Islam. Allah menunjukkan kebenaran Islam. Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi dipercaya untuk menegakkan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang banyak pengikut Nabi Isa alaihi salam yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa merupakan pengikut Rasulullah SAW. Al-Badawi menceritakan dalam tafsirnya pada saat Nabi Isa mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang akan menjalankan sholat asyar, di mana imam masjid di situ mundur dan menyuruh Nabi Isa menjadi imam. Namun Nabi Isa enggan dan tetap sholat di belakang imam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam, hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti, karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Ada yang meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat karena telah dibunuh oleh tentara Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dan digantikan dengan orang yang diserupakan dengan beliau, sedangkan Nabi Isa sendiri terangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya bahkan menyalibnya. Padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang dibunuhnya Isa putra Maryam benar-benar dalam keraguan akan hal itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenyataannya bahwa Isa alaihi salam sudah menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya akan ada Rasul terakhir yang turun setelah dirinya. Nabi Isa sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa terhadap Rasulullah adalah dengan memberikan kabar akan turunnya Rasulullah Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan adanya Rasul yang akan datang saudaraku, yang namanya Ahmad Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata,
Mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah As-Saff ayat 6. Telah dekatnya ajal Nabi Isa alaihi salam. Sahabat beriman yang dikasihi Allah, sebagaimana telah dijelaskan, banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat. Padahal Nabi Isa alaihi salam akan wafat setelah menyelesaikan tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Sebagaimana dijelaskan, Nabi Isa juga akan mengalami kematian sama seperti manusia lainnya. Namun kematian beliau setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di dunia selama 40 tahun kemudian Allah wafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Hibban. Sebagai muslim yang beriman, tidaklah pantas kita membanding-bandingkan siapa nabi yang hebat. Karena semua nabi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian.